Dua warga tersebut merupakan saudara kandung warga perumahan Bumi Tegal Besar, Kelurahan Tegal Besar, Jember. Mereka yakni Thorik Wahid Ismail dan adiknya, Balkis Safira Nur Firdaus. Saat ini keduanya masih berada di perantauan dan kesulitan biaya untuk pulang ke Indonesia. Menurut keterangan ibu korban, kedua kakak beradik tersebut memutuskan berangkat menuju Kamboja 2 tahun lalu dengan iming-iming penghasilan yang besar dan bekerja sebagai digital advertising. Tak lama bekerja, keduanya kemudian berpindah ke perusahaan lain di Kamboja dan mulai muncul berbagai persoalan. Keduanya juga mendapatkan ancaman dari salah satu staf perusahaan. Saat keduanya ingin pulang, paspornya ditahan perusahaan dan diminta menebus 100 juta rupiah. Tak mampu membayar, keduanya nekat kabur dan berjuang untuk sampai ke kantor KBRI di Kamboja. 2 tahun, Mas. Kerja seperti apa itu? Katanya itu bilangnya di digital advertising ya, Mas. Tapi kan kita tidak tahu. Gitu. Kondisinya di KBRI sudah. Di KBRI tapi di penginapan ya, Mas. Ya awalnya diajak kerja di digital advertising itu katanya dijanjikan dengan mungkin iming-iming biaya gaji yang besar ya, Mas ya. Terus kemudian nyampe di Kamboja setelah 2 tahun kan tidak sesuai gitu loh, Mas. Terus sekarang anak-anak itu intinya pingin pulang ke Indonesia gitu, Mas. Ada ancaman dari pihak perusahaan adminnya itu kalau nggak salah akan dibunuh anak saya dan keluarganya juga. Itu, Mas, yang saya takutkan. Jika dia bercerita, harapan saya ini, Mas ya, anak saya bisa pulang dengan selamat sampai di rumah, itu aja, wis. Saya mohon bantuan dari pemerintah untuk bisa memulangkan anak saya secepatnya, itu, Mas. Yang saya harapkan dalam kondisi selamat, tidak kurang satu apapun, itu aja. Karena saya hanya punya anak-anak itu aja sudah, Mas. Sudah ngumpulin bukti, Balkis? Iya, hapus dulu dari awal, ojo pernah dihapus. Dihapus sama adik? Atas kejadian yang menimpanya, Tutik Suhartini mengadukan hal tersebut kepada anggota Komisi D DPRD Jember, Indi Naida. Setelah mendapat aduan tersebut, Indi langsung berkoordinasi dengan DPR RI serta stakeholder terkait agar segera mendapatkan solusi atas musibah yang menimpa 2 warga Jember itu. Kebetulan ada ibu-ibu datang ke kami mengadukan bahwa putranya sama putrinya ini menjadi korban TPPO dan ternyata sudah 2 tahun yang lalu ada di Kamboja dan tidak mendapatkan gaji yang sesuai dijanjikan, dan ada juga penyekapan, ada pengancaman menurut cerita beliau seperti itu. Dan kebetulan anaknya juga calling saya, kebetulan juga di sana ada 5 orang yang lainnya yang lari dari perusahaan yang mereka ikuti. Kemudian kami selaku DPRD Kabupaten juga sudah berkomunikasi dengan DPRD RI, Komisi 1, Bang Niko Siahaan, dan alhamdulillah sudah terprogres untuk hari ini anak-anak tersebut dipanggil oleh KBRI, dan setelah dilaksanakan atau dilakukan pendalaman apakah betul 2 orang anak dari Jember dan 3 orang anak dari luar Jember ini merupakan korban TPPO. Sementara, pemerintah Kabupaten Jember melalui Disnaker juga terus berupaya untuk memulangkan keduanya agar dapat berkumpul kembali ke rumah. Dari Jember, Yudisadi Jember 1 TV melaporkan.